Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang guru besar di Universitas Jenderal Sudirman memicu aksi demonstrasi mahasiswa. Mereka menuntut Satgas dan pihak kampus untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Meja redaksi menyajikan pada Anda ironi di perguruan tinggi. Oke, bicara soal gerakan biasanya tentunya kita mendasarkan pada humanisme lah, kemanusiaan. Cuman lebih daripada itu, saya rasa corak gerakan divisif punya dua ruh yang selalu mengiringi kita bersama, yaitu solidaritas dan kritis. Dan saya rasa solidaritas dan kritis yang selama ini memang kita kedepankan itu semakin mendekati pada apa yang kita maknai bersama seharusnya begitu, bahwa kita harus melawan segala bentuk penindasan termasuk kekerasan seksual dengan cara solidaritas dan juga kritis. Kemudian lebih daripada itu, kita juga ingin menciptakan satu ruang yang aman, tentunya nyaman, damai, satu iklim belajar yang memang bisa kita nikmati bersama begitu. Dan kita semua sepakat merasa bahwa kekerasan seksual mengganggu kedamaian dan kenyamanan. Dan yang paling penting, satu tuntutan kita hari ini, cuma satu. Dan kami juga sudah memeriksa terlapor di tanggal 11 Juni. Nah, karena yang bersangkutan adalah ASN dan bergelar guru besar, sehingga kami, karena dengan Permen yang baru, Permen 55 tahun 2024 itu, setelah Satgas diberikan kewenangan untuk memeriksa, tidak ada lanjutannya. Ini mau dikemanakan, sehingga kami kemudian melakukan konsultasi ke Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Memang di bulan April ya kita menerima laporan melalui hotline servisnya Satgas PPK Unsut. Kemudian dari laporan itu kami memanggil pelapor untuk dimintai keterangan, dan kemudian juga setelah pelapor ini menandatangani berita acara pemeriksaan, artinya itu siap ya, artinya itu sepakat dengan isi dari berita acara pemeriksaan itu karena sudah dibaca, dia tanda tangani, dan kemudian kami lanjutkan dengan memanggil juga pihak-pihak terkait ya, dan juga terlapornya kita juga panggil. Nah, kemudian hasil pemeriksaan itu kami sampaikan kepada rektor, sekaligus di dalam rekomendasi itu untuk rektor segera membentuk tim pemeriksa disiplin. Karena di dalam Permen itu bunyinya terkait soal sanksi itu memang hanya kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penjelasan apapun, karena memang di Permen 55 2024 ini memang belum ada persesjennya. Tim pemeriksa ini yang akan membuat kesimpulan akhir dan sekaligus juga merekomendasikan sanksi bagi terlapor jika di dalam hasil pemeriksaan itu dinyatakan terbukti bersalah. Nah, usulan sanksi ini nanti akan disampaikan rektor kepada Kemendikbudristek, yang kemudian dari kementerian inilah yang nanti akan menetapkan sanksi tersebut. Presiden Bapak berupaya dengan nyata untuk ada kerja bersama kami, Pak. Betul. Bapak punya suara di rektorat untuk kemudian menyuarakan apa yang ingin kami sampaikan. Bapak konkret selesai pada tanggal ini. Tanda tangan atau pidana? Saya pelajari dulu. Bapak tidak pakai dari dekan baru, Pak. Ayo Pak, kepercayaannya Pak.
yang sebenarnya jadi satu kekecewaan lah begitu. Respon dari kami jelas ini satu kekecewaan karena ternyata ada dalam tanda kutip ya, kita sama-sama paham Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kita juga belajar administratif dan juga substantif dari perundang-undangan dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Ya ini bisa dikhawatirkan bisa menjadi bola yang dipermainkan begitu. Karena harapan kita jelas tuntutan di alinea yang ketiga itu dikembalikan ke UU nomor 12. Karena kalau kita bicara disiplin ASN, ya dia hanya mengatur hal-hal administratif mengenai ASN itu sendiri begitu, tidak pada tindak pidana yang dilakukan berupa kekerasan seksual gitu. Ini menyalahi satu prinsip atau satu semangat keadilan yang memang kita perjuangkan itu oleh teman-teman gerakan. Di negeri kita terlalu panjang jalan untuk membuktikan, namun cuma satu alasan untuk menyalahkan. Kenapa? Karena kita perempuan, karena korban perempuan, teman-teman. Korban selalu perempuan, selalu menjadi kaum yang termarginal. Harus mensyukuri bahwa pembuat kebijakan di negeri kita akhirnya menggolkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Karena undang-undang itu lebih mengatur secara spesifik bentuk kekerasan seksual, baik orang memahami kekerasan seksual secara umum kan fisik ya, tetapi bahwasanya dia pun mengatur kekerasan non fisik, verbal atau apapun kekerasan psikis dan sebagainya, termasuk juga yang lebih bagus dari undang-undang ini adalah tentang kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, yang itulah yang paling banyak terjadi sih itu ya, ada relasi kuasa di situ. Harapan saya sebenarnya teman-teman korban ini punya keberanian untuk melaporkan bahwa ini loh, Anda itu teman-teman ini warga negara yang kalian secara hukum dilindungi untuk melaporkan sesuatu yang memang terjadi pada diri kalian. Kalau saya lihatnya itu, jadi biarkan elemen kampus bekerja sesuai role-nya, silakan, enggak apa-apa. Tetapi sebagai warga negara, teman-teman korban ini harus melaporkan. Bukan saya harap, tapi harus melaporkan karena ini tindak pidana dan undang-undang sudah mengaturnya. Saya prihatinnya justru kekerasan seksual ini banyak muncul di lembaga pendidikan. Sekali lagi, pendidikan umum dan pendidikan berbasis agama. Pada kurun waktu yang sama, kasus kekerasan seksual juga terjadi di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ini artinya, dua kampus negeri di Purwokerto dihadapkan pada persoalan serupa, kekerasan seksual dilatari relasi kuasa. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi persoalan serius, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Kalau dasar atau landasan untuk bekerja di Satgas PPKS ini tentunya kita mengikuti aturan yang berlaku ya. Karena kita di UIN ini kita berada di bawah Kementerian Agama, maka kita menggunakan landasan PMA nomor 73 tahun 2022. Yang itu kemudian sudah diturunkan juknisnya dalam bentuk SK Dirjen Pendis nomor 1143 tahun 2024. Kalau penanganan di Satgas itu kan ada divisi pemulihan ya Pak. Jadi ada divisi pemulihan. Jadi kalau mereka itu dari korban itu membutuhkan perlindungan, pendampingan dan pemulihan, maka kita dampingi secara psikologis. Sampai harus ke hukum misalnya, itu kita ada LKBH di Fakultas Syariah yang itu juga bekerja sama dengan Satgas. Ya, jika tentu saja jika pelapor itu menghendaki gitu, karena itu kan hak mereka ya, hak mereka untuk apakah mau dilaporkan atau tidak, itu hak
mereka, tetapi kita memberikan advokasi, pendampingan, dan itu karena wilayah hukum maka itu kita serahkan kepada LKBH. Surat pernyataan ini, saya yang bertanggung bawah ini nama Profesor Dr. Slamet Rosyadi, SOS MSI, NIP 1972 0704 1197 021101, Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Dengan ini menyatakan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, termasuk yang dilakukan oleh oknum dosen atau tenaga pendidik terhadap mahasiswa. Berdasarkan laporan dan data yang telah diterima dan mempertimbangkan hasil investigasi yang dilakukan tim terkait, kami mengakui adanya pelanggaran berat berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen FISIP terhadap salah satu orang mahasiswa. Garis besar memang kita menuntut keadilan gitu, dan keadilan di perspektif kami adalah keadilan yang pada akhirnya memitigasi segala bentuk penindasan ke depan gitu. Karena konteksnya selagi-lagi kekerasan seksual, ya kita juga menghindari segala bentuk kekerasan seksual. Mau dari mahasiswa sama mahasiswa, kemudian mahasiswa di luar mahasiswa, atau bahkan dari dosen ataupun tenaga pendidik kepada mahasiswa dan mahasiswi, itu yang jelas kami benar-benar hindari begitu. Itu secara garis besar substansi demikian. Tapi ada beberapa poin yang memang perlu mungkin saya rasa tekankan. Yang pertama, kita menuntut dicabutnya hak administratif dan juga hak mendidik begitu. Itu jelas gitu. Karena dari banyak informasi yang kita dapatkan, banyak juga keresahan yang masuk pada akhirnya melatar belakangi tuntutan tersebut. Kemudian lebih dari pada itu, dalam tatanan proses prosedural, kita juga ingin menuntut mengembalikan proses ini ke undang-undang yang berlaku begitu, yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu jelas secara konkret, secara clear mengatur bagaimana seharusnya dan bagaimana sanksi yang bisa diberikan gitu kepada terduga pelaku ataupun pelaku. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk mendampingi korban, karena memang korban ini harus mendapatkan pendampingan dalam setiap tahapan pemeriksaan gitu ya, dan memastikan kondisi korban dan juga memastikan hak-hak korban ini terkait dengan kelangsungan belajarnya, proses-proses akademiknya ini harus kita pastikan tidak ada yang kemudian tidak diberikan ya terkait dengan hak-hak dia sebagai korban. Ya, artinya negara ini juga memberikan jaminan ya, perlindungan dengan diterbitkannya Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual ya, penghapusan kekerasan seksual. Namun demikian sepanjang memang korbannya mau dibawa ke ranah hukum. Tapi sampai detik ini memang korbannya memang tidak berniat memang untuk melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Nah, kalau ini nanti dibawa ke ranah hukum, tentunya akan mengacu kepada Undang-Undang TPKS tersebut. Saya menyepakati, Satgas pun pasti akan menyampaikan itu, bahwa kita melindungi korban karena memang menjaga dari perundungan. Saya sepakat pendampingan korban harus dilakukan. Bahwa terhadap kejahatan seksual tidak hanya melihat pelaku, sepakat bahwa tidak hanya melihat pelaku harus dihukum, tidak, tapi korban pun harus dipulihkan, sepenuhnya sepakat. Tetapi sejauh mana juga memberikan pendampingan, keberanian terhadap korban ini loh, tidak hanya diam tapi ya speak up atau ya itu gitu, maksud saya ini harus dilakukan, bahwa pendampingan itu tidak hanya bahwa dia mendampingi supaya ini nggak trauma, supaya ini tetap pede, oh tidak hanya itu, tapi bahwa mendampingi untuk dia berani menyampaikan sesuatu, berani untuk tidak diam, berani untuk tidak berdamai misal. Karena beberapa kasus
berdamai hanya cukup di atas materi dan ganti rugi kan banyak. Betul bahwa ada restoratif justice, tetapi bahwa kalau kemudian kekerasan seksual berbasis relasi kuasa itu tidak bisa, karena ancaman hukumnya dia di atas 5 tahun gitu loh, bahwa tidak selesai dengan damai, ini harus diproses. Iya, jadi kita pasti akan, karena kalau dia memang kemudian memutuskan untuk melaporkan ini ke ranah penegak hukum, ya pasti Satgas itu akan mengawal sampai nanti mendapatkan ketetapan hukum ya, karena kita juga pernah punya pengalaman kita mengawal kasus itu sampai proses kasasi. Jadi IKAFU adalah Ikatan Alumni FISIP Unsud. Saya sebagai sekretaris mewakili teman-teman, ini saya menggunakan PIN ini, Mas. Ini PIN pengurus IKAFU. Jadi kemarin belum lama, pada hari Senin kemarin, kami 3 orang pengurus mengirimkan pernyataan dukungan dari alumni terwadahi dalam IKAFU kepada Rektor Unsud dan Dekan FISIP Unsud atas dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di alma mater kami. Ya, kami menyayangkan, merasa sedih terjadinya peristiwa dugaan kekerasan seksual yang menimpa pada korban, dalam hal ini mahasiswi. Kami merasa prihatin, menyayangkan, sedih, sehingga merasa perlu memberikan dukungan terhadap universitas dan kampus serta tim untuk menyelesaikan, mengungkap dugaan kekerasan ini, serta mendorong agar diberikan sanksi kepada terduga pelaku. IKAFU sebagai alumni ini kompak, lalu kami mengawal proses, setidaknya sebelum pernyataan sikap ini kami lakukan, kami melakukan Zoom. Bagaimana sikap organisasi, bagaimana pernyataan sikap tadi kami rumuskan, bahkan ya setelah pernyataan kami kirimkan, kami masih melakukan Zoom untuk terus mengawal, memantau perkembangan, terus ya memastikan perkara ini bisa ditegakkan, bisa diusut, dan tadi keadilan untuk korban serta sanksi untuk pelaku bisa ditegakkan. Jadi kami berharap ini menjadi momentum agar kampus dimanapun itu ya bisa terbebas dari kekerasan seksual, intoleransi maupun bullying, menjadi tempat yang aman dan nyaman. Kedepan jelas bahwa tuntutan yang kita buat bukan tuntutan yang asal-asalan, tuntutan yang kita buat bukan tuntutan yang normatif belaka. Kita ingin satu keadilan dan mitigasi yang tidak pernah terjadi lagi begitu kekerasan seksual dimanapun, termasuk di kampus kita tercinta yaitu FISIP begitu. Makanya ke depan kita juga akan konsisten pada tuntutan yang syukurnya kemarin sempat ditandatangani. Makanya apa yang kita kawal tentu selain penegakan hukum berupa UU nomor 12 tahun 2022, kita juga mengawal bagaimana pada akhirnya proses per hari ini gitu melalui tim kajian hasil investigasi Satgas. Satu sisi begini Mas, artinya Permen itu memberikan ruang ya, Permen itu memberikan ruang bagi korban untuk berani speak up ya. Dan ada fasilitasi, tentu saja ruang itu ada Satgas yang kemudian akan menindaklanjuti dari setiap laporan ini. Tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bahwa ini tidak pernah yang namanya kampus itu tidak steril dari kasus kekerasan seksual. Dan saya yakin bukan hanya di Unsud Mas, hampir di semua ruang ya, baik ranah domestik maupun ranah publik, bukan hanya kampus, bahkan di pesantren pun juga kita lihat di situ nggak pernah steril dari isu kekerasan seksual. Dan ini tentunya harus menjadi komitmen kita bersama ya, komitmen kita bersama kalau di lingkungan kampus ya menjadi komitmen seluruh warga kampus dari unsur pimpinan sampai kemudian juga mahasiswa, sampai kemudian juga tendik, dosen, bahkan termasuk semua OB, ibu kantin. Ini semua harus komitmen melakukan upaya-upaya pencegahan. Yang kita kedepankan adalah pencegahan ya, artinya bagaimana sih kita terus berupaya mengedukasi supaya tidak ada lagi kasus. Walau demikian ketika ada kasus ya kita tidak mungkin mengelak, mau nggak mau ya kasus ini harus ditindaklanjuti ya, karena itu hak dari setiap korban ya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat,
Hingga Juli 2025 telah terjadi lebih dari 17.000 kasus kekerasan, dengan 90% korban adalah perempuan. Hampir 50%-nya merupakan kekerasan seksual. Angka ini diprediksi terus bertambah, mengingat sepanjang 2024 tercatat lebih dari 32.000 kasus. 15.000 kasus dalam bentuk kekerasan seksual. Hingga Juli 2025, korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi melebihi 1.500 korban. Angka ini berpotensi terus bertambah. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ironi. Lingkungan pendidikan mestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi generasi bangsa membangun masa depan. Sudah saatnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjadi payung perlindungan bagi setiap warga negara. Ayo melapor, biarkan ini bekerja secara internal perguruan tinggi, monggo serahkan ke menteri atau apalah itu silakan. Tetapi teman-teman ini harus mendapatkan keadilan sesuai di jalur hukum. Mereka warga negara yang punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Maka gunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk jalur menuju pencarian keadilan. Kenapa? Karena undang-undang itu dibentuk untuk mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Kekerasan seksual itu betapa dia menghancurkan harkat kemanusiaan seseorang. Jadi ya hanya bisa dengan dilawan. Pandangan dari teman-teman yang masuk ya, tapi saya kira semuanya sepakat dan ini juga sempat saya sampaikan di berbagai kesempatan termasuk di konsolidasi kemarin bersama teman-teman bahwa gerakan yang kemarin terjadi dan apa yang kita kawal setelah perjuangan nanti ke depan ini jadi momen yang cukup besar begitu. Tidak hanya untuk FISIP tapi juga untuk UNSUD, bahkan kita bersemangat memperjuangkan ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Bagi UNSUD tentu ini jadi momen memaknai ulang dua ruh yang tadi saya sebutkan, solidaritas dan kritis. Bagi UNSUD tentu ini jadi momen besar karena pada akhirnya UNSUD bisa menunjukkan loh lewat momen ini bahwa siapapun tidak mengenal guru besar, tidak mengenal pimpinan, tidak mengenal latar belakang, siapapun yang bersalah dituntaskan begitu sesuai hukum yang berlaku dan hukum yang seadil-adilnya begitu. Ini jadi momen yang besar. Kemudian di samping itu momen-momen demikian juga bisa digunakan untuk pada akhirnya merekonstruksi atau memperbaikilah sistem hukum, sistem prosedural terutama di kekerasan seksual. Karena begini Bang, kita merasa perjuangan kita sejauh ini dan sejauh ke depan nanti itu bukan karena ada 1-2 korban yang telah mengalami begitu. Tapi ini upaya kita menciptakan ruang aman, nyaman, damai begitu. Mungkin besok rekan di kanan kita, besok rekan di kiri kita, adik kita, kakak kita, bahkan sampai ke diri kita sendiri begitu. Makanya perjuangan kita tidak hanya perjuangan korban, tapi juga perjuangan calon-calon korban ke depan gitu. Karena upaya kita adalah menghilangkan calon pelaku, juga calon-calon korban. Gitu.